101.7 Suara Gema FM Jogja, the soundtrack of your life. Masih ditemenin sama Kani Raras, Dear Friends in the Morning Akademia Jogja. Dan sekarang sudah hampir memasuki pukul 9 ya. Jadi ini juga waktunya seperti biasa setiap hari Senin kita bakalan ngobrol-ngobrol nih Akademia Jogja. Dan Raras gak akan siaran sendirian karena sudah ada Pak Guru Deon dari Suara Gema Training Center. Selamat pagi Pak Guru Deon. Selamat pagi Rara, selamat pagi Akademi Jogja. Semangat sekali ya. Weekendnya kayaknya nyenengin nih. Weekendnya menyenangkan dan hari ini agak spesial untuk STC sih sebenarnya. Kenapa tuh Pak Guru Deon? Karena ada banyak teman yang akan join di mulai hari ini. Jadi kita kemarin kan ngomongin tentang internship ya. Betul. Jadi sudah banyak yang daftar, yang ngirim CV segala macam. Terus kemudian kita seleksi administrasi segala macam sampai wawancara dan akhirnya hari ini the day mereka the first day lah. Wow, ini kan pertama kalinya SHC buka magang lagi setelah betul. Pandemi. Setelah gitu. 2 tahun, betul. Gimana nih Pak Guru Deon, antusiasmenya para pendaftar lumayan nggak nih? Lumayan sih, nggak lumayan, tapi lebih dari banyak gitu. Oke. Jadi lebih dari bayangan. Saya pikir kemarin kayaknya ya pandemi gini kan kemarin kan ada offline dan online ya. Jadi nggak dari rumah aja, tapi diharapkan juga akan ada ke kantor. Nah, aku pikir wah mungkin sedikit lah orang yang mau ke kantor gitu. Ternyata enggak. Ternyata banyak. Ternyata puluhan loh, lebih dari 30 yang daftar, yang masukin CV, surat segala macam lah. Cuma kemudian kita sortir segala macam, kita wawancara dan ada 9 orang yang akan join di STC hari ini. Per bulan Oktober ini. Per bulan Oktober 3 bulan. Yeay. Jadi sampai seru. akhir tahun nanti. Akhir tahun nanti dan kemungkinan juga akan ikut di besok kelas Senin gitu. Oke. Kita akan bagi-bagi lah biar tambah seru kelas kita. Seru. Ini nih Akademia Jogja, kalau misalkan kamu juga sedang menanti-nantikan kesempatan magang, ini udah diinfoin Pak Guru Deon kalau magangnya sampai akhir tahun nih. Berarti tahun depan ada lagi ya Pak Guru? Ada lagi pastinya. Oke. Nah, Akademia Jogja pagi hari ini ada topik seru yang lagi-lagi dibawa sama Pak Guru Deon. Ini nggak kalah serunya dari minggu-minggu sebelumnya dan mungkin salah satu dari teman kamu atau orang terdekat kamu tuh punya sifat yang ini nih. Kalau Pak Guru Deon pertama kali menemukan sifat perfeksionis itu tuh kapan tuh Pak Guru Deon? Kalau aku melihat perfeksionis ini atau menemukan ini justru di dulu ada satu rekan trainer ya. Dia seniorku, mentorku bahkan. Dia tuh orangnya kalau masuk rumahnya, dia tuh penyuka action figure. Action figure ya. Action figure, mainan-mainan seperti itu, tapi ya mainan yang agak mahal, bukan agak mahal gitu loh. Hot toys gitu kan? Iya, hot toys segala macam lah. Dan begitu masuk rumahnya itu udah kayak masuk itu loh, ada cafe yang dekat mall di Jogja. Yang memang isinya mainan action semuanya. Nah, itu rumahnya kayak gitu semua. Dan semuanya tuh bersih, semuanya tertata dan semuanya rapi gitu loh. Displaynya bagus kayak toko ya. Displaynya bagus dan bahkan banyak mainan yang tidak di dalam lemari. Dan kalau semisal ada orang ke situ pasti gatel untuk pegang kan. Iya. Dan kalau semisal ada yang datang gitu ya, semisal saya dengan beberapa teman datang gitu terus kemudian pegang nggak ada masalah buat mentor saya ini. Cuman begitu ditaruh, yang terjadi adalah dia balik lagi, dia ambil mainan itu dan kemudian ngepas-ngepasin gitu. Sampai contoh misal action figure itu harus ada gaya-gaya yang sesuai ditonjolkan gitu. Even geser sedikit aja dia kayak gatel untuk geserin gitu. Bukan hanya ngomongin tentang mainan, ngomongin tentang peralatan yang dia bawa ke pas training gitu ya. Kan dia bawa tas. Di dalam tas tuh semua well organized. Bukan cuma well organized tapi very very well organized gitu. Way too well ya. Way too well betul. Organized. Oke. Dari situ cuman memang beliau ini adalah perfeksionis yang oke. Jadi kita akan bahas hari ini kan ngomongin tentang perfeksionis itu kelebihan atau kekurangan sih. Ternyata nanti kita akan bahas tentang 2 jenis perfeksionis. Nah, ya bisa jadi perfeksionismu adalah perfeksionis yang jelek ataupun bisa jadi sebaliknya perfeksionismu adalah perfeksionis yang baik. Benar. Ngomongin juga soal perfeksionis nih Pak Guru Deon, kalau Raras boleh cerita sedikit, ada tantenya Raras tuh yang
perfeksionis juga, tapi mungkin jatuhnya lebih ke OCD kali ya. Oke, Karena ya. beneran, ya bener tadi kayak cerita tuh dia tuh rumahnya tuh sangat-sangat bersih, sangat-sangat tersusun. Even kalau misalkan ada satu barang yang ditaruh dan ketika dibalikin sama orang yang punya barang itu sendiri tadi miring, dia akan dengan senang hati membetulkan gitu. Dan itu tuh memang ada gitu di kehidupan. Terus juga kalau lagi setrika, yang bikin lama kenapa? Karena mempertemukan jahitannya gitu. Garisnya harus lurus gitu ya. Benar, itu tuh Akademia Jogja. Ya kalau itu tadi Naras ngomongin OCD, Akademia Jogja OCD itu Obsessive Compulsion Disorder. Jadi apa ya, agak bukan sakit tapi ya ada kelainan sedikit di mental illness-nya gitu. Iya. Jadi lebih ke situ sih Akademia Jogja. Nah, sekarang seperti yang dikasih tahu sama Pak Guru Dion Akademia Jogja bahwa perfeksionis itu tuh kelebihan atau kekurangan sih gitu. Nah, mungkin kita berangkat dari yang paling dasar dulu aja deh Pak Guru Dion. Sebenarnya tuh perfeksionis tuh kecenderungan gitu ya? Sifat yang kayak apa sih? Jadi kalau di dalam kamus gitu ya, perfeksionis itu adalah keyakinan bahwa seseorang harus menjadi sempurna dan untuk menjadi kondisi yang terbaik pada aspek fisik maupun non materi. Oke. Jadi sebenarnya kalau ngomongin tentang orang yang perfeksionis itu adalah orang yang semuanya bukan hanya satu sisi saja, itu semuanya itu harus well organized banget, harus perfect banget, bukan hanya sekedar tata letak rumahnya, tapi juga kehidupannya, jam biologisnya, terus kemudian pekerjaannya, apa yang dia lakukan itu harus perfect banget. Nah itu adalah orang-orang perfeksionis. Tapi bagi kamu yang semisal let's say kamarmu rapi, tapi jam tidurmu, jam kerjamu itu berantakan atau nggak tentu, belum tentu itu perfeksionis, karena itu baru satu sisi aja. Gitu. Jadi kalau perfeksionis itu lebih ke seluruh aspek dalam kehidupannya. Aspek, betul. Dan orang-orang yang contoh orang-orang perfeksionis itu contoh Steve Jobs. Kalau kita lihat Steve Jobs itu ternyata dia adalah orang perfeksionis yang kemudian gara-gara perfeksionisnya dia bisa menciptakan produk yang luar biasa dan kita bisa nikmati sampai sekarang gitu loh. Ada juga Michael Jackson dan kita tahu kasusnya Michael Jackson kan meninggal kan ya, dan sebelum meninggal itu kan dia dulu awalnya dilahirkan sebagai kulit hitam, betul kan, terus kemudian meninggal sebagai kulit putih gitu ya. Ya ada yang bilang itu adalah penyakit, ada yang bilang itu dioperasi segala macam. Nah tapi kita lihat fokuskan di hidungnya, bukan di kulitnya tapi di hidungnya. Kalau Akademia Jogja pernah baca atau pernah lihat biografinya, ternyata Michael Jackson itu sangat bermasalah dengan hidungnya. Jadi bukan warna kulitnya, tapi dengan hidungnya. Kenapa tuh Pak Gurdian? Jadi waktu kecil itu dia ya semisal ya kalau di Indonesia gitu ya, dibilangin hidung bedet gitu loh. Hidungnya besar gitu loh. Dan dia mungkin kena luka batin atau gimana. Jadi ketika dia punya uang, dia punya daya untuk bisa memperbaiki hidungnya, yang dilakukan adalah ngoperasi plastik hidungnya. Betul. Dan jadi kalau lancip gitu kan? Iya, jadi lancip dan pas ketika terakhir dia meninggal kan kondisi hidungnya tuh bukan agak mengerikan gitu loh, tidak proporsional, karena ternyata dia mengalami operasi itu tidak hanya sekali, berkali-kali. Karena apa? Karena dia merasa ini nggak perfect, ulangi lagi, ini nggak oke, ulangi lagi, dan seterusnya. Dan akhirnya pernah satu fase dalam hidupnya, hidungnya tuh kayak tengkorak gitu loh, yang tidak berbentuk, yang tipis banget gitu loh, ya karena saking perfeksionisnya, saking seringnya juga. Terus ada juga kalau zaman dulu tuh ada Leonardo da Vinci, atau kalau kita kenal orang terpandai di dunia, karena dia bukan hanya hebat dalam satu bidang saja, tapi dari banyak bidang, dari mulai kesehatan, mulai dari seni, dia menggambar Mona Lisa kan, kemudian dia keamanan, dia menciptakan alat-alat tempur segala macam, bahkan katanya helikopter itu juga diilhami dari apa yang dia sudah buat dulu sebelumnya. Jadi Leonardo da Vinci adalah orang-orang yang perfeksionis. Oke. Banyak sekali tokoh-tokoh di dunia yang ternyata juga perfeksionis Akademia Jogja, dan bahkan gak cuma dari satu rumpun ilmuwan doang, tapi bahkan seorang public figure kayak Michael Jackson itu juga seorang perfeksionis. Nah, siapa tahu salah satu dari kamu juga ngerasa bahwa aku tuh juga tipe orang yang perfeksionis nih, Ras. Sharing dong sama kita gimana dan apa habit-habit kamu yang mungkin menurut kamu tuh ya memang harusnya tuh seperti itu, tapi menurut orang lain enggak lebay kamu perfeksionis kan, bilang gitu ya Pak Guru ya. Iya, betul. Habis ini kita bakal obrolin, dan jangan kemana-mana, stay tune cuma di Suara Gema FM. Suara Gema 101.7 Suara Gema FM Jogja, the soundtrack of your life. Masih di Sekolah Senin di Your Friends in the Morning Akademia Jogja.
Ngobrolin soal yang perfeksionis ya ini Pak Guru Deon. Dan anyway, ngomongin soal perfeksionis Pak, ini sebenarnya tuh watak, sifat, karakteristik dan munculnya tuh dari mana sih kok bisa ada nih si orang perfeksionis ini Pak Guru Deon? Jadi kalau ngomongin perfeksionis itu tidak dianggap sebagai gangguan kepribadian gitu ya. Jadi bukan gangguan kepribadian, tapi sebagai ciri kepribadian. Jadi cuma salah satu cirinya gitu. Jadi tadi misal OCD, apakah perfeksionis itu selalu OCD? Enggak. Iya. Tapi OCD itu ada bagian orang itu perfeksionis. Paham. Jadi kalau misal saya perfeksionis, saya belum tentu OCD. OCD itu kan kayak tadi ngomongin tentang segala sesuatu harus tersusun dengan rapi, harus bersih. Bahkan misal dia mau masuk minimarket gitu ya, gagang pintunya mungkin dibersihin berkali-kali untuk supaya dia mau pegang gitu. Nah, tadi kalau aku perfeksionis belum tentu OCD, tapi kalau OCD salah satu cirinya adalah perfeksionis. Oke. Dan kenapa kalau semisal ditanyakan kok bisa sih terjadi orang yang perfeksionis? Mungkin salah satunya adalah rasa takut yang berlebihan akan tidak disukai oleh orang lain gitu. Kalau dia merasa kalau aku melakukan tidak sesuai atau tidak oke, orang lain akan melihat aku jelek atau kurang pas gitu. Makanya dia kayak pengen membuktikan apa yang dia kerjakan itu benar-benar perfect supaya orang lain suka. Nah, tapi justru sebaliknya, karena dia pengen perfect jadi orang lain malah menghindar kan. Iya, kadang-kadang ada yang merasa bahwa kayak apa sih kok kamu gitu banget, padahal menurut dia tuh kayak ya enggak, emang that's the way I do it, mungkin dia merasa kayak gitu. Dan bahkan kalau semisal dia perfeksionis yang akut, dia akan kemudian menerapkan standar perfeksionis itu bukan hanya dalam dirinya tapi kepada orang lain gitu loh. Sehingga dia adalah orang-orang yang tidak gampang percaya sama orang lain. Daripada semisal dia seorang atasan yang perfeksionis, kan kalau atasan kan kemudian akan order job ke timnya gitu ya. Nah, karena dia orang yang perfeksionis, mungkin dia akan udahlah, daripada aku ngasih kamu nanti kerjaanmu nggak beres, tak kerjain aja lah. Nah, ini nih. Nah, jadi terus kemudian orang lain akan merasa ya udahlah, nggak mau mendekat dan kemudian malah dihindari gitu. Iya, benar Pak. Tapi kalau misalkan tadi Pak Guru Deon sempat menyampaikan ya bahwa awalnya orang perfeksionis itu mungkin dari merasa bahwa takut dirinya dipandang jelek gitu. Berarti mereka juga punya worry yang cukup besar ya terhadap dirinya sendiri ya. Pasti. Ya, tadi ngomongin tentang standar hidupnya atau standar proses pekerjaannya, itu orang lain tinggi, tapi yang paling tinggi adalah ke dirinya sendiri memang. Cuma standarnya tadi dirinya sendiri tinggi, orang lain juga akan dapat getahnya. Tetapi balik lagi, efek negatifnya yang pasti akan dapat adalah si dianya, bukan orang lain. Nah, kenapa juga bisa terjadi? Mungkin juga masa lalu dia dulu punya atau dibesarkan dalam keluarga, dalam lingkungan yang perfeksionis juga, sehingga kemudian ya sudah dari kecil dia ditanam seperti itu bahwa misal harus, kalau kamu punya kamar tuh harus kayak gini, kalau kamu ngerjain sesuatu tuh harus nilainya 100, kalau nggak 100 bapak marah, kalau nggak 100 kamu nggak boleh keluar, kalau kamu nggak 100 kamu nggak dapat uang saku semisal. Jadi standar tinggi yang selalu diterapkan dari kecil itu membuat dia sudah terpola bahwa menjalani hidup tuh seperti itu. Kalau aku nggak 100 berarti aku gagal. Kalau aku nggak dapat nilai A berarti aku gagal gitu. Makanya bisa jadi orang tua atau keluarga mempengaruhi juga. Makanya buat orang tua hati-hati ketika membesarkan anak, jangan hanya fokus di hasil. Tapi fokus di progres yang anak kita kerjakan gitu. Jadi ini adalah salah satu ciri kepribadian yang bisa terbentuk karena seiring berjalannya dengan waktu gitu. Betul. Pak Guru ya. Dan yang menakutkan lagi adalah ada penelitian anak muda ya, ada penelitian tentang anak muda di seluruh dunia, ada sekitar 42.000 anak muda diteliti di seluruh dunia. Ternyata perfeksionis ini telah meningkat loh selama 27 tahun terakhir. Jadi grafiknya tuh semakin kesini semakin lebih banyak. Ini karena pola asuh atau karena apa gitu bisa ya? Bisa jadi karena pola asuh, bisa jadi karena kondisi lingkungan sosial kita. Contoh semisal ngomongin tentang media sosial, ya nggak? Media sosial itu kan ditampilkan selalu sesuatu yang pasti oke dong. Betul. Di media sosial kita kayak etalase yang etalase hidup kita gitu loh. Pasti akan ditampilkan sesuatu yang oke. Nah, bagi orang-orang yang perfeksionis melihat itu akan terpacu untuk kemudian membuat dirinya juga seperti itu gitu loh. Dan ya tadi makanya terus kemudian dia melakukan seperti itu terus menerus, ya akhirnya jadi pola dan akhirnya
dia jadi orang yang perfeksionis. Betul. Jadi banyak faktor nih Akademia Jogja yang bisa mempengaruhi seseorang atau membuat seseorang menjadi memiliki ciri kepribadian yang perfeksionis ini nih. Nah, terus sekarang kita akan ngobrolin tentang perfeksionis itu tuh Pak Guru Deon biasanya tuh ditandai dengan seperti apa sih ciri-ciri yang lain gitu Betul. ya. Kalau tadi kan penyebabnya ya. Kalau ngomongin ciri, yang pertama yang tadi sudah dibahas, dia tuh hanya mengenal 1 dan 0. I see. 1 dan 0 tuh hitam dan putih gitu. All or nothing lah intinya. Yes, all nothing gitu. Kamu dapat 100, kamu sukses. Kamu dapat 90, kamu gagal. I see. Padahal juga nggak buruk ya. Padahal nggak buruk gitu loh. Ketika kita ujian dapat 100, ya oke lah, sukses. Tapi ketika dapat 80, 90, itu kan sesuatu yang oke juga. Betul. Tapi bagi orang perfeksionis, dia nggak akan puas. Dia harus dapat 100. Makanya 1 atau 0, hitam atau putih gitu. Itu yang pertama ciri-ciri. Jadi kalau Akademia Jogja merasa hasil harus selalu 100%, hati-hati, itu mungkin ciri-ciri Anda perfeksionis. Lalu kemudian berikutnya, orang perfeksionis itu juga kadang punya standar atau goal atau mimpi yang tidak realistis. Oke, yang tidak realistis yang macam-macam ya, kita nggak bisa menilai. Semisal ada orang yang pengen jalan-jalan ke luar angkasa. Bisa realistis kalau dia anaknya Elon Musk. Betul nggak? Bisa realistis kalau dia anaknya Jeff Bezos. Oke, tapi nggak realistis kalau dia adalah kita gitu. Untuk sekarang kayaknya nggak realistis. Nah, orang-orang yang punya tujuan tidak realistis dibanding dengan kehidupannya, itu bisa jadi adalah orang-orang yang tadi perfeksionis. Ataupun orang-orang ini juga fokusnya pada hasil. Balik lagi, dia harus dapat 100. Dia mau kerja keras kayak apapun, mau sistem kebut semalam, mau lembur segala macam pun, hasilnya 95, dia merasa nggak akan puas gitu loh. Karena hasilnya nggak 100, karena fokusnya di hasil, bukan di proses. Terus kemudian orang ini adalah orang-orang yang kritis. Kritis tapi mengkritisi yang tidak baik. Kayak ada aja celahnya. Kayak ada aja jeleknya gitu loh. Cuman memang nanti kita akan lihat sisi bagusnya juga. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang, ini menarik nih, adalah orang-orang yang procrastinator. Atau orang-orang yang suka nunda-nunda kerjaan. Loh, malah gitu ya? Loh, ya kan? Iya. Saya juga ketika belajar ini, loh, bukannya perfeksionis tuh akan bekerja dengan maksimal, akan membuat on time segala sesuatu. Tapi enggak, justru orang-orang ini adalah orang-orang yang procrastinator atau penunda-tunda. Kenapa? Karena dia takut untuk memulai. Karena apa? Dia takut untuk gagal. Jadi untuk melangkah itu pertimbangannya banyak banget. Apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia pikirkan, itu faktornya banyak. Jadi malah itu yang membuat dia menunda-nunda. Itu ciri-ciri. Dan yang terakhir, orang ini ya tadi tidak mudah percaya orang lain dan sering merasa kesepian. Karena gitu. Tadi orang juga akan, ya non saya malas untuk dekat-dekat dengan dia karena standar dia terlalu tinggi gitu loh. Gitu sih. Benar banget Akademia Jogja. Tapi ngomongin soal menunda-nunda pekerjaan ini nih menjadi salah satu ciri dari orang-orang yang perfeksionis Akademia Jogja. Tapi belum tentu ya kalau kamu suka menunda pekerjaan tuh kan bisa aja ternyata kalau kamu cuma malas aja gitu. Follow on Twitter @suaragama_fm. Masih disiarkan langsung dari Kompleks Wisma Kagama Bloge Yogyakarta. Your friends in the morning nih Akademia Jogja, dan kita masih ada di Sekolah Senin barengan sama Pak Guru Deon dari Suaragama Training Center. Tadi kita lagi membahas tentang perfeksionis ya Pak Guru Deon ya. Terus juga berikut juga ciri-cirinya dan juga mungkin tadi Pak Deon lebih banyak menyinggung tentang sisi yang mungkin bisa jadi merugikan gitu ketika kamu punya sifat perfeksionis. Tapi kalau boleh diceritain nih, sisi positifnya tuh apa sih Pak Guru Deon, dan gimana mungkin untuk Akademia Jogja yang punya karakteristik ini bisa membawa ciri kepribadiannya ini menjadi satu hal yang menguntungkan gitu. Oke, sebenarnya kalau ngomongin sisi positif, beberapa yang negatif tadi bisa juga jadi sisi positif ya. Pertama, misal ngomongin tentang dia punya standar yang tinggi gitu ya. Dengan standar yang tinggi itu kan daya untuk mencapai itu kan lebih besar daripada mimpi kita atau standar kita rendah gitu. Betul nggak? Jadi standar yang tinggi itu akan baik. Cuman memang
ya tadi kita lihat dari sisi mana. Lalu yang kedua sisi positifnya juga adalah ketika misal kita dalam sebuah tim, terus kemudian kita adalah si perfeksionis tadi, dan ketika kita dikasih kerjaan, kita mengerjakan dengan baik gitu, dengan sungguh-sungguh, dan itu akan membuat atmosfer rekan-rekan kita juga jadi naik, standarnya juga akan jadi tinggi gitu. Oh benar. Dan itu ya tadi membuat orang kemudian yang kanan kirinya akan membuat juga mereka akan bekerja dengan baik, karena nggak pengen dong teman si ini kok dapat aku dapat D gitu kan. Benar. Jadi kayak otomatis akan terpacu juga untuk mencapai itu. Terus kemudian yang terakhir kalau ngomongin sisi positif juga, orang-orang ini adalah orang-orang yang perhatian detailnya tuh banget tinggi, teliti gitu ya. Teliti banget gitu. Attention to detailnya tuh bagus banget. Jadi orang-orang ini kalau semisal dia ada di bagian yang memang dibutuhkan kejelian, dia pas banget tuh. Dia akan bisa melihat sesuatu yang salah di dalam kebanyakan kebenaran gitu. jadi dia akan melihat sesuatu yang baik tapi dari sisi yang jelek. Oh, paham. Jadi orang lain misal ada kerjaan tuh, bagus, keren, mantep, bagus lah, jos gitu. Tapi dia melihat enggak, ini ada. Wah, ini orang-orang perfeksionis. Cocok lah ya. Cocok untuk kemudian misal di bagian QC segala macam. Yang ketika melihat produk yang hampir jadi atau sudah jadi itu bisa melihat sesuatu yang harus diperbaiki. Oh, benar. Mungkin Gitu. project project finishing itu cocok juga kali ya dia. Iya. Karena orangnya detail banget tuh Akademia Jogja. Nah, itu soal sisi positifnya dari perfeksionis. Tapi mungkin ada beberapa dari Akademia Jogja yang kurang bisa mengendalikan nih Pak Guru. Dan gimana sih cara ngelatihnya supaya sifat perfeksionis ini nih dan itu jadi hal yang menguntungkan untuk diri sendiri dan orang lain gitu. Oke, jadi sebelum ngomongin tentang cara melatih, sebenarnya tadi kita ngomongin apakah perfeksionis ini baik atau buruk kan, kelebihan atau kekurangan. Betul. Sebenarnya dua-duanya kita bisa melihat itu adalah suatu kelebihan, itu juga suatu kekurangan karena perfeksionis itu ada dua jenis. Yang pertama adalah adaptif perfeksionis. Adaptif perfeksionis itu adalah perfeksionis yang sehat. Jadi jenis perfeksionis ini ditandai dengan memiliki standar tinggi untuk diri ataupun ke orang lain. Dia adalah orang yang gigih juga menghadapi kesulitan, tapi dia adalah orang yang hati-hati. Selain itu, dia dia beradaptasi dengan lingkungannya juga. Jadi tidak kemudian memaksakan bahwa standarnya harus 100%. Saklek gitu ya. Dia akan melihat, oke, kalau aku pakai standar ini di lingkungan ini, di tim ini, bisa nggak mereka? Bisa nggak tercapai? Kalau enggak, ya mungkin dia akan kemudian turunkan. Tapi turunkan pun nggak kemudian jelek jadi jelek, tapi tetap tinggi gitu loh. Tapi balik lagi, dia adalah orang yang bisa beradaptasi dengan situasinya. Yang tidak sehat adalah orang-orang yang maladaptif perfeksionis. Jadi ya tadi dia adalah perfeksionis yang tidak sehat, terus kemudian tadi standarnya tinggi dan itu nggak bisa digoyah. Apapun yang terjadi dia tetap pengen itu, orang-orang juga harus ngikuti. Nah ini yang kemudian tidak oke. Jadi kalau ngomongin tentang perfeksionis, ya sebaiknya kita jadi perfeksionis yang adaptif. Dan adaptif ini adalah mereka yang fokusnya adalah ke hal yang positif. Kalau yang maladaptif tadi hal yang jelek, yang kurang. Kalau ini hal yang bagus yang dia lihat. Gitu. Terus kemudian gimana cara kalau semisal kita sudah merasa kita adalah orang perfeksionis. Anyway ada satu kalimat yang menarik diucapkan oleh seorang psikolog gitu ya dari Harvard University. Dia mengatakan gini, kalau kamu bertanya dirimu apakah perfeksionis atau enggak, kecenderunganmu kamu adalah orang perfeksionis. Kok gitu? Jadi misal aku bertanya sama diriku, aku tuh orang perfeksionis nggak ya? Nah kemungkinan aku adalah orang perfeksionis. I see. Karena mulai muncul pertanyaan itu, dan muncul pertanyaan itu karena apa? Karena dia sudah melakukan sesuatu kan. Kok kerjaanku kayak gini ya? Kok rumahku kayak gitu ya? Kok kehidupanku aku perfeksionis gak sih? Tapi kalau semisal hidup kita berantakan, rumah kita kayak kapal pecah gitu, terus kemudian jam biologis kita nggak karuan, kan nggak akan mungkin kita bertanya, aku perfeksionis nggak sih? Karena udah jelas gitu. Tapi kalau muncul pertanyaan dalam diri kita, apakah aku perfeksionis? Kemungkinan kamu perfeksionis. Oh sih. Menarik ya? Iya, menarik. Nah, kemudian gimana caranya? Kita bisa yang pertama adalah ngomongin tentang
lebih sadar dengan kecenderungan kita. Sadar dalam arti, oke, aku adalah orang yang perfeksionis. Dan ketika kesadaran itu muncul, sehingga ketika kita menetapkan tujuan, ketika kita mengerjakan sesuatu, ya tadi tujuannya jangan terlalu tinggi, yang realistis, terus kemudian fokusnya bukan bukan hasil, tapi di proses. Yang penting sadar bahwa kita adalah orang-orang seperti itu, supaya kita kemudian menurunkan ekspektasi kita segala macam. Lalu yang kedua, supaya kita perfeksionis yang oke, tadi fokusnya ke positif. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, cari sesuatu hal yang kita lihat itu sesuatu yang bagus gitu loh. Bukan pada detail yang kurang, detail yang jelek. Detail kurang, detail jelek oke lah, tapi jangan fokuskan ke situ. Fokuskan ke sesuatu yang sudah oke. Lalu yang menarik lagi adalah gimana kita bisa menjadi perfeksionis yang adaptif adalah kita membiarkan diri kita melakukan kesalahan. Oh, I see. Karena kan orang perfeksionis kan takut banget melakukan kesalahan ya. Salah satu caranya adalah coba deh lakukan hobi baru. Coba deh masuk ke komunitas baru yang sama sekali kamu gak ngerti tentang komunitas itu. Jadi misal ikut komunitas lari semisal, dan kamu gak pernah lari gitu. Pasti akan banyak buat kesalahan dong. Entah cara larinya salah, entah keteteran, entah kemudian gak bisa ikut segala macam. Dan itu kan kesalahan. Dan buat orang perfeksionis itu sesuatu yang mengerikan. Nah makanya coba deh masuk ke komunitas baru, cari hobi baru supaya kamu merasakan kesalahan. Betul, jadi berani mulai supaya nanti ketika membuat kesalahan kita juga bisa tolerate ke orang lain gitu ya Pak ya. Jadi lebih, kesalahan tuh baik-baik saja kok. Iya. Kesalahan itu adalah bagian proses kok. Itu karena perfeksionis kadang ya tadi merasa takut banget untuk melakukan kesalahan. Terus kemudian juga supaya kita menjadi perfeksionis yang adaptif adalah coba deh belajar cara menerima kritik yang baik. Dulu kita pernah membahas tentang gimana cara menerima kritik yang baik. Bagi Akademi Jogja, coba deh cari podcastnya Sekolah Senin. Ada tuh kita bahas tentang bagaimana kita menerima kritik dengan baik. Lalu kemudian yang berikutnya, yang terakhir ngomongin tentang coba untuk tidak menunda-nunda dan coba turunkan tekanan pada diri Anda. Maksudnya menunda-nunda ya tadi procrastination, jangan takut untuk salah, kemudian lakukan saja. Terus kemudian kalau ngomongin tentang tekanan pada diri itu ngomongin tentang kadang orang perfeksionis itu self talk-nya ke diri itu terlalu keras gitu. Bahkan lebih keras dari orang tua kita, dari mentor tetua kita segala macam lah. Keras banget, dan ketika itu terlalu keras kita jadi stres. Dan tekanannya semakin tinggi. Jadi self talk-nya turunkan. Kasih apresiasi, jangan lupa. Jadi jangan hanya kasih tekanan, tapi kasih apresiasi tadi yang sesuatu yang positif yang sudah kita buat. Betul. Gitu. Jadi seperti itu Akademi Jogja, gimana sih caranya untuk menjadi orang yang perfeksionis tapi perfeksionis yang adaptif ya? Terakhir Aras. Nah, gimana? Kalau semisal itu sudah dilakukan segala sesuatu dan kemudian kita masih merasa itu dan ternyata kita melakukan masih perfeksionis, so ya wes lah, pergi ke terapi. Seek professional help ya. Iya, betul. Begitu ternyata Akademi Jogja. Semoga insight dari Pak Guru Dian pagi hari ini cukup membuka pikiran kamu, apalagi buat kamu yang mungkin menyadari bahwa aku ini orangnya perfeksionis gitu ya Pak Guru Dian. Jadi terima kasih sharing-sharingnya pagi hari ini. Sama-sama, thank you Raras. Pak Guru Dian, sampai ketemu di minggu depan dengan topik yang gak kalah menarik lainnya ya Pak ya. Habis ini lanjut lagi barengan sama Kani Laras, masih di Your Friends in the Morning sampai jam 10 pagi. Now it's time to